Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Anak-anakku sekalian yang saya cintai, kaifa halukum jami'an? Apa kabar kalian semua? Alhamdulillah, semoga semua senantiasa berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berikan rahmat dan kasih sayang serta hidayah kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Anak-anak sekalian, marilah kita lanjutkan pembelajaran kita di tema 2, pembelajaran 3, 4 dan 5. Sebelumnya marilah kita awali dengan bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Yusuf ayat 111 yang berbunyi, yang artinya, sungguh pada kisah-kisah mereka itu terdapat pengajaran bagi orang-orang yang mempunyai akal. Al-Quran itu bukanlah cerita yang dibuat-buat, tetapi membenarkan kitab-kitab yang sebelumnya, menjelaskan segala sesuatu, dan sebagai petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Quran Surah Yusuf ayat 111. Allah Subhanahu wa taala berfirman, mengajarkan kepada kita bahwa Al-Quran itu hanya diturunkan kepada manusia. Dan Al-Quran bukanlah cerita-cerita yang dibuat-buat, yang dikarang-karang, yang fiksi atau fiktif. Bahwa Al-Quran itu adalah fakta kebenarannya. Seseorang wajib beriman kepada Al-Quran. Apa-apa yang datang dari Al-Quran adalah benar, walaupun Al-Quran menceritakan cerita yang belum terjadi tentang hari kiamat contohnya. Dan Al-Quran harus menjadi pedoman hidup bagi seluruh manusia. Al-Quran juga sebagai obat. Al-Quran juga sebagai petunjuk. Oleh sebab itu, kita harus cinta terhadap Al-Quran. Al-Quran bukanlah seperti kitab-kitab yang lain, buku-buku yang lain. Al-Quran adalah perkataan Allah, bukan perkataan manusia ataupun yang lainnya. Beda dengan sebuah paragraf. Contohnya cerpen, cerita pendek. Di sini kita akan membahas dan mencari dan menemukan informasi melalui teks fiksi, yaitu cerpen, yang dibaca pada pembahasan kali ini. Kita akan mencari informasi melalui teks cerita fiksi, yakni cerpen. Cerpen itu singkatan dari cerita pendek. Cerpen merupakan teks fiksi yang biasanya berisi satu tokoh utama yang akan menjadi pusat dalam sebuah cerita. Dan penokohan cerita sangat sederhana. Pada cerpen mempunyai satu alur cerita saja. Untuk mencoba menggali informasi dari cerpen, mari kita coba pelajari beberapa langkah berikut. Ya, ada sebuah cerpen di buku kalian, silahkan kalian baca dengan seksama. Kemudian setelah kalian baca dengan seksama, buatlah daftar pertanyaan-pertanyaan sebanyak-banyaknya. Selanjutnya, carilah jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang telah kamu ajukan tadi. Kemudian, rangkailah, gabungkan kembali jawaban-jawaban yang telah kamu dapatkan menjadi sebuah paragraf.
ya, sebuah cerpen. Nah, cerpen ini adalah cerita fiksi, karangan manusia, hayalan belaka, ya, tidak bisa dipercaya. Oke, kita lanjutkan ke pembelajaran selanjutnya, yaitu PPKN. Kita akan mempelajari tentang hak, kewajiban, dan tanggung jawab. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka untuk menyembah Allah. Dalam kehidupan sehari-hari tentu kita tidak terlepas dari kehidupan di sekitar kita. Sebagai seorang manusia, apa yang kita lakukan tidak boleh hanya untuk berkepentingan diri sendiri, untuk memenuhi kepentingan sendiri. Semua yang kita lakukan harus untuk kepentingan bersama semua manusia. Apakah kita sudah merasa mendapatkan hak kita serta melaksanakan kewajiban dan bertanggung jawab dengan baik? Apa saja yang sudah kamu lakukan dalam memenuhi hak, kewajiban, serta tanggung jawab terhadap orang lain? Jadi lakukanlah penilaian itu terhadap dirimu sendiri mengenai pelaksanaan hak, kewajiban, dan tanggung jawabmu sebagai seorang anak. Kita sebagai makhluk sosial yang tidak bisa hidup sendiri, artinya kita membutuhkan atau tergantung kepada orang lain. Ketika kita hidup berada di kalangan masyarakat, kita juga mempunyai hak dan kewajiban serta tanggung jawab. Oleh sebab itu, apakah kalian tahu hak kalian sebagai warga masyarakat? Ya, sebelumnya kita harus ketahui apa itu arti dari hak. Hak adalah segala sesuatu yang harus didapatkan oleh setiap orang yang telah ada sejak lahir bahkan sebelum lahir. Adapun kewajiban adalah hal-hal yang harus dilakukan dan dilaksanakan. Biasanya dengan melaksanakan kewajiban maka seseorang bisa mendapatkan hak. Adapun tanggung jawab adalah keadaan di mana wajib menanggung segala sesuatu sehingga kewajiban menanggung. Memikul jawab, menanggung segala sesuatunya dan memberikan jawab dan menanggung akibatnya. Ada pepatah mengatakan, berani berbuat, berani bertanggung jawab. Ya, kita mempunyai hak sebagai warga masyarakat. Hak kita ada 6, yaitu mendapatkan perlindungan dalam hukum, mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak, mendapatkan ketenangan dan kedamaian, dan menikmati lingkungan yang bersih, nyaman, dan aman, dan mendapatkan kebebasan dalam memeluk agama dan menjalankan ibadahnya masing-masing, serta memberikan pendapat dan mengikuti organisasi. Ada 6 hak kita di masyarakat. Adapun kewajiban, kita mempunyai kewajiban mematuhi aturan dan norma-norma yang berlaku di masyarakat. Kita mempunyai kewajiban dalam menjaga ketenangan dan ketertiban lingkungan masyarakat. Kita mempunyai kewajiban dalam menghormati tetangga di lingkungan tempat tinggal. Kewajiban dalam membantu tetangga bila ada yang terkena musibah. Kewajiban dalam menjaga kebersihan dan kenyamanan lingkungan di tempat tinggal. Dan kita juga mempunyai kewajiban dalam mengikuti segala hal yang ada di lingkungan tempat tinggal, seperti bergotong royong dalam kegiatan kerja bakti dan melakukan kegiatan musyawarah warga sekitar. Ya. Selanjutnya adalah tanggung jawab kita sebagai warga masyarakat. Yang pertama adalah menjaga keutuhan wilayah NKRI. Singkatan adalah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kemudian mengembangkan kebanggaan kita sebagai bangsa Indonesia dan menciptakan lingkungan yang aman, damai, sejahtera.
Dan yang terakhir adalah mengutamakan kepentingan bersama daripada kepentingan pribadi. Itu adalah hak. Selanjutnya, biasanya di masyarakat itu ketika ingin mengadakan acara ataupun hal-hal yang sangat penting, sebelumnya akan dilaksanakan musyawarah. Dan musyawarah itu sendiri ternyata sebuah perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi apabila ada perkara yang sulit, ada perkara yang diperselisihkan, maka hendaklah dilakukan dengan bermusyawarah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dan bagi orang-orang yang menerima, mematuhi seruan Tuhan dan melaksanakan salat, sedang urusan mereka diputuskan dengan musyawarah antara mereka, dan mereka menginfakkan sebagian dari rezeki yang kami berikan kepada mereka." Surah Asy-Syura ayat 38. Ya, jadi bermusyawarah juga perintah dari Allah Subhanahu wa taala yang apabila kita laksanakan, kita akan mendapatkan pahala. Adapun ketika kita belajar bermusyawarah, kita perlu mengetahui dan mempraktekkan musyawarah. Coba kita lakukan musyawarah di kelas. Lakukan langkah-langkah berikut. Yang pertama adalah pilihlah satu topik yang akan kalian musyawarahkan. Kita diskusikan. Yang pertama, bagaimana meningkatkan kebersihan kelas. Itu poin-poin ya. Bagaimana meningkatkan kedisiplinan kelas dan bagaimana meningkatkan ukhuwah antara siswa di kelas. Yang kedua, pilihlah salah satu siswa menjadi pemimpin musyawarah tersebut, bisa ketua kelas. Tugas pemimpin musyawarah adalah sebagai berikut: membuka rapat musyawarah dengan memberi gambaran tentang topik yang akan dimusyawarahkan, memberi kesempatan kepada peserta musyawarah pendapat secara adil dan merata, dan menyimpulkan hasil musyawarah. Kemudian menutup musyawarah dan menyampaikan hasil musyawarah kepada guru, sehingga guru juga dapat ikut serta dalam memberikan nasihat dalam musyawarah yang dilaksanakan. Ya, anak sekalian, kita lanjutkan ke pembelajaran selanjutnya, yaitu ilmu pengetahuan sosial. Ilmu pengetahuan sosial yaitu dengan jenis-jenis kegiatan ekonomi masyarakat. Artinya macam-macam pekerjaan orang-orang yang di sekitar kita. Jadi ada beberapa pekerjaan yang orang-orang di sekitar kita melaksanakannya. Ada dua macam usaha atau pekerjaan yang dikelola sendiri dan dikelola oleh orang banyak. Adapun usaha yang dikelola sendiri seperti tampak pada gambar, yaitu usaha pertanian. Kebanyakan usaha dalam bidang pertanian dilakukan secara perorangan. Usaha pertanian biasanya dilakukan dengan modal yang terbatas. Seorang petani biasanya mengolah dan menggarap lahan yang terbatas. Hanya sedikit saja usaha petani yang dilakukan secara besar-besaran. Kemudian adalah industri kecil. Industri kecil yang berupa industri rumah tangga biasanya dikelola secara perseorangan. Contoh industri kecil ini adalah usaha kerajinan seperti kerajinan anyaman, tembikar, atau industri pembuatan mebel seperti meja, kursi, lemari, dan lainnya. Kemudian ada usaha dagang. Usaha perdagangan yang dikelola secara perseorangan biasanya perdagangan dalam jumlah kecil sampai menengah. Termasuk dalam usaha perdagangan antara lain usaha membuka toko kecil, warung, penjajak keliling, ya, palik-palik yang jual pentol ataupun yang lainnya. Kemudian bertani, kemudian membuka bengkel, serta pedagang kaki lima, pedagang di lapak-lapak pasar, pedagang hasil bumi, dan lain sebagainya. Yang terakhir adalah
usaha jasa. Banyak usaha jasa yang dikelola secara perseorangan. Contoh usaha jasa yang dikelola perseorangan adalah usaha salon, bengkel, fotokopi, tukang cukur, tukang pijit, atau seorang dokter yang buka praktek di rumahnya. Ya. Itu adalah usaha yang dikelola oleh sendiri. Adapun usaha yang dikelola kelompok itu ada 6. Yang pertama adalah firma. Firma adalah perusahaan yang didirikan oleh sedikitnya 2 orang. Biasanya pendiri firma adalah orang-orang yang sudah saling kenal. Setiap anggota firma mempunyai hak dan bertindak atas nama firma. Resiko tindakan anggota firma ditanggung bersama. CV, yaitu persekutuan komanditer. CV adalah perusahaan yang didirikan oleh satu orang pengusaha atau lebih dengan modal dari pengusaha itu dan dari beberapa penanam modal. Pengusaha menjadi pemimpin perusahaan dan bertanggung jawab atas kelangsungan hidup perusahaan. Para penanam modal mempercayakan pengelola CV kepada pengusaha. Sebuah pengusaha yang membentuk CV bisa dikembangkan dari firma. Hal ini terjadi bila sebuah firma ingin mengembangkan usaha dan membutuhkan tambahan modal. Yang ketiga adalah PT, perseroan terbatas. PT adalah perusahaan yang modalnya diperoleh dari penjualan saham. Saham adalah surat berharga sebagai tanda keikutsertaan menanamkan modal dalam perusahaan. Setiap saham memiliki nilai nominal. Nilai nominal adalah nilai yang tercantum dalam saham. Saham diperjualbelikan di pasar modal. Pemilik saham akan mendapatkan dividen. Dividen adalah laba keuntungan perusahaan yang dibagikan kepada para pemegang saham. BUMN, Badan Usaha Milik Negara, adalah perusahaan yang seluruh modalnya dimiliki oleh negara. Ada 3 bentuk perusahaan negara, yaitu perusahaan jawatan, perjan, perusahaan umum, perum, dan perusahaan perseroan. Yang kelima adalah perusahaan daerah, perusda. Perusahaan daerah adalah perusahaan yang modalnya dimiliki oleh pemerintah daerah. Perusahaan daerah dipimpin oleh staf direksi yang jumlah dan anggotanya ditetapkan dalam peraturan pendiriannya. Anggota staf direksi yang diangkat dan diberhentikan oleh kepala daerah atau persetujuan DPRD, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Yang keenam adalah koperasi. Koperasi adalah usaha bersama dalam bidang ekonomi. Kerjasama dalam koperasi berdasarkan prinsip saling membutuhkan dan kesamaan kebutuhan anggotanya. Di Indonesia ada 5 bentuk koperasi, yaitu koperasi konsumsi, koperasi simpan pinjam, koperasi produksi, koperasi jasa, dan koperasi serba usaha. Itu tadi adalah jenis kegiatan ekonomi di masyarakat. Selanjutnya, kalian perhatikan jenis usaha ataupun kegiatan ekonomi masyarakat lainnya adalah produksi. Apa itu produksi? Perlu kalian tahu, produksi adalah kegiatan mengolah barang mentah menjadi bahan baku atau barang jadi. Orang yang melakukan kegiatan produksi disebut produsen. Contohnya petani, perajin pisau, penjahit, dan pembuat kue. Kegiatan produksi dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat karena kegiatan produksi membutuhkan tenaga kerja. Oleh karena itu, kegiatan produksi mendorong terbukanya lapangan kerja baru sehingga pengangguran dapat berkurang. Yang kedua adalah distribusi. Distribusi yaitu kegiatan menyalurkan barang dari produsen ke konsumen. Orang atau badan yang menjalankan kegiatan distribusi disebut distributor. Setiap hari kaum bisa makan nasi, sayur, dan lauk pauk.
Kita tahu bahwa bahan-bahan makan itu tidak dihasilkan di kota-kota besar. Seperti di kota ya, di Tenggarong, bahan-bahan itu dihasilkan dari daerah. Beras yang kita makan sehari-hari mungkin berasal dari petani yang berasal di pelosok ya, di kampung. Daging sapi mungkin yang kita makan bukan berasal dari, tidak ada orang yang memelihara sapi di kota, tetapi mungkin yang kita makan yaitu dari sapi atau peternak dari luar daerah, dari Sumba. Jadi barang-barang itu harus disampaikan kepada konsumen di kota agar lebih berguna. Karena lokasi produsen dan konsumen sangat berbeda, maka perlu adanya kegiatan membawa, menyebarluaskan, dan menyalurkan barang hasil produksi yang disebut dengan distribusi. Ya, selanjutnya adalah konsumsi. Ya, kita ini adalah konsumen, yaitu kegiatan manusia memakai barang, ya, kita sebagai pemakai barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhannya. Orang yang memakai atau menikmati barang dan jasa disebut konsumen. Konsumen usaha transportasi adalah penumpang. Usaha pariwisata adalah para wisatawan. Kegiatan kita membeli makanan dan minuman di kantin, ini merupakan kegiatan konsumsi. Demikian juga ketika kamu atau kita memakai baju, sepatu, tas, jam tangan, kaos kaki, dan peralatan yang lainnya, kita sebagai konsumen harus mengeluarkan uang untuk memperoleh barang dan jasa. Masyarakat melakukan kegiatan konsumsi untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Dengan terpenuhnya kebutuhan hidup masyarakat, masyarakat pun dapat dikatakan sejahtera. Itu tadi, bahwa manusia ini adalah makhluk sosial yang saling berketergantungan, ya, tidak bisa hidup dengan sendirinya. Oke, kita lanjutkan ke muatan pelajaran ilmu pengetahuan alam. Jadi ada beberapa penyakit ataupun kelainan pada atau yang ditimbulkan oleh paru-paru kita. Yang pertama adalah asma, yaitu suatu penyakit berupa penyempitan pada saluran pernapasan. Gejala asma biasanya mudah dikenali terutama ketika sedang kambuh. Ciri khas dari penyakit asma yaitu mengalami sesak napas dan saat mengeluarkan udara disertai suara mengik, ya, ada suara ngik kayak gitu ya. Nah, suara tinggi yang dihasilkan dari udara yang dikeluarkan dari saluran napas yang menyempit itu karena saluran udara yang di dalam tubuh kita atau paru-paru itu menyempit. Pengidap asma juga mengalami gejala batuk ringan maupun berat, ya, disertai dengan rasa nyeri. Faktor utama yang dapat menyebabkan asma sebagai berikut. Yang pertama adalah genetik, keturunan. Kemudian lingkungan tempat tinggal, khususnya bagi anak-anak, ya, debu, polusi, dan lain sebagainya. Kemudian reaksi alergi pada substansi tertentu. Ya, namanya alergi bisa jadi dari makanan ataupun udara dan juga yang lainnya. Kemudian infeksi saluran pernapasan. Adapun faktor-faktor pemicu asma antara lain adalah debu, serbuk, tanaman, bulu binatang, stres, aktivitas yang berat, kelelahan, dan reaksi alergi terhadap makanan tertentu. Bagaimana cara pengobatannya? Pada penderita asma, penanganan terbaik adalah dengan mengenalkan dan menghindari hal-hal yang menjadi pemicu asma. Kemudian diberikanlah obat-obat dari dokter. Contohnya adalah inhaler ataupun nebulizer. Yang kedua adalah radang paru-paru yang bisa dikenal dengan pneumonia, yaitu penyakit infeksi yang menyerang paru-paru sehingga menyebabkan kantung udara di dalam paru-paru meradang dan membengkak. Pneumonia dikenal juga dengan radang paru-paru atau paru-paru basah, sebab paru-paru bisa juga dipenuhi dengan air, cairan lendir, dan nanah. Akibatnya
bisa mengalami sesak napas, batuk berdahak, demam, dan menggigil. Gejalanya dapat berkembang secara tiba-tiba atau berlahan selama 24 jam atau sampai dengan 48 jam 2 hari. Setelah ini biasanya ditunjukkan dengan gejala flu yang lebih lama durasinya. Ya. Kemudian dia merasakan demam, mual, muntah, sesak napas, lemes, diare, berkeringat, menggigil, detak jantung semakin cepat, nyeri, ya, batuk berdahak berwarna sampai kuning, hijau, serta bisa jadi mengeluarkan darah. Dan ini biasanya pneumonia ini penderita ini berumur di atas 65 tahun. Penyebabnya apa sih pneumonia ini? Gejala pneumonia sangat mudah ditularkan melalui udara. Wow, sangat bahaya ya. Bisa menular. Penularannya terjadi ketika seseorang yang terkena kondisi ini bersin atau batuk. Oleh sebab itu apabila kita bersin ataupun batuk, hendaknya kita tutup dengan kain ataupun tisu. Ya. Ada beberapa faktor yang meningkatkan risiko terkena penyakit radang paru-paru, yaitu bayi yang berusia 0 sampai 2 tahun ataupun lansia, orang tua yang umurnya 65 tahun. Kemudian memiliki sistem kekebalan tubuh yang lemah, ya, daya tahan tubuhnya lemah. Kemudian memiliki kebiasaan merokok. Karena merokok dapat menyebabkan penumpukan lendir dan cairan di dalam paru-paru. Kemudian sedang dirawat di rumah sakit. Nah, ini hati-hati, jangan sering ke rumah sakit, ya. Karena di rumah sakit itu tempatnya orang sakit. Bisa jadi walaupun kita tidak terkena infeksi radang paru-paru, maka bisa terkena beresiko tinggi untuk terkena pneumonia karena virus dan bakteri penyakit ini cukup banyak ditemukan di area rumah sakit. Bagaimana cara pengobatannya? Pengobatan penyakit pneumonia karena disebabkan oleh infeksi, sehingga pengobatannya dilakukan bertujuan untuk menghentikan infeksi dan mencegahnya datang di kemudian hari. Pengobatan yang diberikan akan disesuaikan dengan tipe, keparahan, usia pasien, berat badan, dan lain sebagainya. Kemudian penyakit yang ketiga adalah tuberkulosis. Tuberkulosis ini yaitu biasa disingkat dengan TB, mungkin TBC, merupakan penyakit yang menular yang menyerang paru-paru dan tidak menutup kemungkinan organ tubuh lainnya seperti otak, tulang dapat terinfeksi tuberkulosis. Tuberkulosis ini disebabkan oleh bakteri yang nama bakteri Mycobacterium tuberculosis. Ya, sama seperti penyakit flu, ya, menular juga melalui udara. Jadi, ketika penderita tuberkulosis batuk, tertawa, bernyanyi, bahkan berbicara, bisa saja bakteri itu menyebar melalui udara. Jadi tidak mudah itu terkena penyakit, ya, sangat mudah, berisiko. Kemudian gejala umumnya adalah berkembang biak di paru-paru. Jadi bakteri tadi masuk ke paru-paru kemudian berkembang biak menjadi banyak. Gejala yang dapat ditimbulkan antara lain adalah batuk selama 3 minggu, nyeri pada dada, batuk disertai dahak. Ya. Orang-orang yang memiliki sistem imun yang lemah seperti penderita HIV, diabetes, malnutrisi, dan pasien terapi kanker sangat rentan terkena penyakit ini. Bahkan pada mereka penyakit ini dapat berkembang hanya dalam hitungan hari ataupun minggu setelah terinfeksi. Jadi sebaiknya pada orang yang sistem imunnya sehat, maka dia akan lama, ya. Kemudian bagaimana pengobatannya? Pengobatan tuberkulosis itu bisa sembuh. Namun kesembuhan ini juga memerlukan kepatuhan pada penderita TB untuk mengonsumsi obat
dari dokter yang rutin. Jika tidak, maka akan susah diobatinya. Bagaimana cara mencegah? Dianjurkan menggunakan masker atau penutup mulut dengan tisu saat batuk ataupun bersin. Ya. Yang keempat adalah flu burung. Flu burung adalah avian influenza. Adalah suatu penyakit menular yang disebabkan oleh virus tipe A yang ditularkan oleh unggas, contohnya ayam, bebek, burung, angsa, kalkun, dan unggas lain sejenisnya. Sebenarnya penyakit flu burung merupakan penyakit pada hewan zoonosis. Akan tapi dalam perkembangan virus ini mengalami mutasi perpindahan, mengakibatkan virus ini dapat ditularkan kepada manusia. Gejala-gejala seseorang terkena flu burung adalah menderita ispa, sesak napas ya, demam tinggi 80 derajat Celcius, sakit tenggorokan yang tiba-tiba batuk, mengeluarkan ingus, nyeri otot, sakit kepala, lemas mendadak dan timbulnya radang paru-paru seperti pneumonia. Ya. Kemudian flu burung ini sangat mirip dengan flu biasa. Bahkan COVID-19 atau corona ini termasuk dari flu burung yang disebarkan oleh hewan. Ya, yang ditimbulkan dari hewan. Makanya kenapa dinamakan COVID-19? Karena masih menyangkut dengan virus. Oke, anak-anak sekalian, Ustadz akhiri sampai di sini. Semoga kalian dapat menyimak dan bermanfaat bagi kalian. Ustadz tutup. Mari kita tutup dengan bersama-sama baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa kalian komentari dengan menulis nama kalian dan kelas kalian. Dan jangan lupa juga ada tugas buat kalian. Ini kerjakan dalam waktu 3 hari ya. Kerjakan halaman 89, kerjakan halaman 91 dan 92, dan kerjakan halaman 126 dan 127. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.